Sungguh ya Tuhan, jadikanlah kami semua anak-anak-Mu, bejana-Mu untuk memuliakan nama-Mu, untuk masuk dalam rencana-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami sekalian satu persatu dan juga hamba-Mu, agar kami bisa hidup dalam kebenaran firman-Mu, agar kami tetap berjalan dalam rencana-Mu. Berkatilah waktu untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua dalam Kristus kami memohon. Amin. Salam. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini didasarkan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat pertama sampai pasal ke-8 ayat yang ke-35 dengan tema Gideon, iman dengan yang sedikit. Saya bacakan sebagian firman Tuhan untuk kita dari pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 begini bunyinya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian dan orang-orang dari orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan dimusnahkanlah hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu terbanyak-banyak seperti belalang. Orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan yang membawa kamu keluar dari perbudakan. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sangat berbahagia dan diberkati sekali bisa beserta dan bersama Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan hari ini. Perkenalkan, saya Pendeta John Asihua. Saya melayani di GKE Banjarbaru sebagai ketua jemaat sekaligus sebagai ketua resort. Dan dalam persekutuan bersama-sama dengan gereja-gereja anggota PGI di Kalimantan Selatan, saya dipercayakan menjadi ketua umum dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Kalimantan Selatan, di mana GKKAI adalah salah satu bagian di dalamnya, dan pelayanan hari ini juga bagian dari pelayanan kebersamaan sebagai sama-sama anggota PGI wilayah Kalimantan Selatan. Ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita orang Kristen di Kalimantan Selatan jumlahnya sangat sedikit.
Kita ini minoritas, bahkan sangat minoritas. Kalau dilihat dari jumlahnya saja, maka orang Kristen itu tidak sampai 1% dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan. Ataupun kalau salah statistiknya ya paling lebih sedikit dari 1%. Karena itu tidak mengherankan menjadi orang Kristen di Kalimantan Selatan ini ada perasaan was-was, ada perasaan takut, ada perasaan bagaimana nantinya dengan orang banyak yang mayoritas. Kita kadang-kadang dihantui oleh perasaan-perasaan seperti itu. Yang kecil secara jumlah, tinggal di antara yang mayoritas dan berbeda dalam keyakinan. Lalu apa tugas kita yang kecil ini? Apakah kita akan menyerah saja? Apakah kita akan menyembunyikan iman kita? Apakah kita ingin menyembunyikan sinar dari lampu kita? Apakah kita tidak akan menggarami wilayah di mana kita berada? Mari kita lihat jawabannya dalam firman Tuhan hari ini. Hari ini kita belajar tentang iman dan perbuatan dari yang sedikit tetapi diberkati oleh Tuhan melalui cerita tentang Gideon. Perlu untuk kita ketahui latar keadaan sebelum Gideon dipanggil oleh Tuhan. Dia adalah bagian dari kaum Israel yang menikmati masa ketentraman 40 tahun lamanya ketika Tuhan memberkati dan menyertai Deborah yang memerintah atas mereka. Satu generasi berlalu, orang pun lupa cerita tentang Deborah, cerita tentang perbuatan Tuhan. Akhirnya umat Israel generasi yang baru kembali berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka terpengaruh dengan peribadatan-peribadatan penduduk lokal yang ada di sekitar mereka. Mereka terpengaruh dan juga masuk mendalam dalam peribadatan kepada Baal. Mereka tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Itulah keadaan mereka. Sepanjang 7 tahun mereka lakukan ini. Dan apa yang menjadi akibat dari perbuatan mereka meninggalkan Tuhan ini? Yang pertama, akibatnya ialah kaum Israel dikuasai oleh orang Midian. Plus nanti ada orang Amalek, plus ada orang yang dari timur atau orang Badui, pengembara itu. Mereka menguasai wilayah itu. Bahkan orang Israel hidup dalam ketakutan. Kita lihat mereka pergi ke pegunungan, mereka membuat kubu-kubu pertahanannya masing-masing dan gua-gua untuk bersembunyi karena rasa takut. Setiap kali mereka menanam, pada saat mau panen, orang Midian, orang Amalek dan orang Badui ini datang. Mereka mengambil hasil panen. Bukan hanya hasil panen, ternak orang Israel pun juga diambil oleh mereka. Sisanya mereka bumi hanguskan. Orang Israel tidak mempunyai perbekalan yang cukup. Sehingga kalau mau melawan pun,
mereka tidak memiliki logistik yang memungkinkan mereka bertahan dalam peperangan melawan orang Midian. Apa akibatnya? Ketika rasa takut, ketika bahan dasar kebutuhan dikuasai oleh musuh, mereka akhirnya melarat. Tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam keadaan puncak seperti ini, maka terjadilah titik balik dalam hidup orang Israel. Orang Israel kemudian berseru kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-6. Akhirnya 7 tahun tidak berseru kepada Tuhan, kini berseru kepada Tuhan. Dan apa respon Tuhan terhadap seruan mereka? Respon Tuhan sangat positif ketika mereka berseru kepadanya. Maka sejarah dari Gideon dimulai di sini. Tuhan memanggil dan mengutus seorang yang menjadi nabi, hakim di antara orang Israel, dan juga pejuang bagi Israel yang bernama Gideon. Gideon itu dalam bahasa Ibrani artinya penebang pohon. Bisa juga tukang pahat, bisa juga pejuang. Itu arti kata Gideon. Dia ini adalah anak termuda dalam keluarga Yoas. Beri catatan, anak termuda. Artinya dengan pengalaman yang tidak banyak, tingkat emosional juga karena termuda ini masih bergejolak, keyakinan mungkin masih ke kiri dan ke kanan, tidak terlalu yakin. Dia juga berasal dari kaum yang terkecil di antara keluarga Manase. Sudah yang termuda dari yang terkecil lagi di dalam sukunya saja, belum di antara suku yang lain. Tuhan memanggil Gideon untuk menjawab seruan dari orang Israel. Yang kedua, Tuhan kemudian memberikan tugas kepada Gideon. Tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, memperkatakannya seperti seorang nabi memperkatakan kehendak Allah di antara umat. Kemudian menyelamatkan orang Israel dari kekuasaan tangan orang Midian. Ini tugas dari pemanggilan yang diberikan oleh Allah sebagai responnya. Kemudian bagian yang terakhir, dia telah menerima panggilan itu, maka Tuhan memberikan jaminan penyertaan kepada Gideon atas apa yang ditugaskan Allah untuk dia lakukan. yakni memperkatakan firman dan juga membebaskan kaumnya dari orang-orang Midian. Tugas dari Tuhan ketika Tuhan berikan tidak pernah terlepas dari jaminan penyertaan Tuhan sendiri. Ini catatan tersendiri bagi kita. Ketika Tuhan memberikan tugas, Tuhan tidak lepas tangan, melainkan Dia tetap memberikan jaminan penyertaan dalam pelaksanaan tugas, seperti yang Dia lakukan kepada Gideon. Lalu dari sisi Gideon, dia merespon seperti ini. Yang pertama,
dia menerima panggilan Tuhan. Walaupun berbelit-belit Gideon menerima panggilan Tuhan. Dia tidak terlalu yakin. Oleh sebab itu dia mencoba mentes Tuhan. Benar tidak panggilan itu. Sampai dia benar-benar meyakini, baru dia menerima panggilan Tuhan itu. Yang kedua, Gideon mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini titik balik dari panggilan seorang Gideon. Dia ada dalam keluarga yang menyembah Baal, tetapi dalam keluarga dia yang pertama berbalik kepada Tuhan dan membangun mezbah bagi Tuhan. Yang rohaninya terbangun, yang rohaninya mulai bergerak ke arah kebenaran adalah Gideon dari antara orang Israel. Itu dia masih sendirian. Penerimaan panggilan Tuhan diikuti perubahan rohani dari Gideon, yakni menempatkan Tuhan dalam penyembahannya dan meninggalkan yang lainnya. Yang ketiga ialah tugasnya dia meruntuhkan mezbah Baal dan tiang berhala yang dimiliki oleh orang tuanya. Jadi dia mulai dulu dari rumah. Setelah dirinya di kaum keluarganya dia mulai. Karena takut melakukannya siang hari, dia lakukan pada malam hari. Tetapi dia juga ketahuan orang. Tetapi pada titik ini ayahnya membela dia. Sehingga sekarang dia tidak sendirian. Terhadap kemarahan kaum Israel, maka ayahnya katakan, biarlah Baal itu membela dirinya. Kalau dia memang Tuhan, tidak perlu harus memarahi Gideon. Itulah asal usul nama sebutan bagi Gideon, Yerubbaal, karena peristiwa ini. Kita lihat dari seorang kemudian ada pertambahan orang menjadi percaya. Lalu yang selanjutnya ialah karena bagian dari tugasnya yang lain adalah membebaskan kaum Israel, maka dia meniup sangkakala mengumpulkan orang untuk mengikuti dan berjuang bersamanya. Terkumpul 32.000 orang. Tapi ini tidak ada bandingnya. 135.000 pasukan yang dimiliki oleh orang Midian. 135.000 berbanding 32.000 tetap sedikit. Minoritas tetap yang minoritas. Allah melihat ini tidak efektif. Maka Allah meminta Gideon menyeleksi orang-orang itu. Yang penakut disuruh pulang. Bayangkan, yang penakut disuruh pulang. Yang pulang 10.000 orang. Yang penakut. Kemudian diseleksi lagi menjadi jumlah yang lebih kecil. Hasilnya dapat 300 orang. Minta maaf, 22.000 yang penakut, bukan 10.000. Yang sisanya 10.000. Dari 10.000 ini kemudian terseleksi 300 orang. 300 orang dibandingkan 135.000 musuh
semakin kecillah jumlah pasukan orang Israel. Lalu dengan yang sedikit ini, Gideon memimpin pasukan untuk menyerang. Hasilnya mereka mampu mengalahkan orang Midian. 135.000 itu hanya tersisa sekitar 15.000 pasukan. Selebihnya mati dalam pertempuran itu. Sangat luar biasa penyertaan Tuhan. Pemimpin-pemimpin pasukan dan juga raja-raja orang Midian kemudian dikejar dalam pelariannya. Kemudian ditangkap dan dibinasakan. Akhirnya terjadi kemenangan atas orang Israel. Yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang luar biasa banyaknya dengan penyertaan Tuhan Allah. Lalu bagian yang terakhir, ketika sudah menang, Gideon menolak untuk dijadikan pemimpin bagi orang Israel. Dia katakan, biarlah Tuhan yang menjadi pemimpin bagi mereka. Tuhan tetap yang diutamakan untuk menjadi pimpinan mereka. Orang Israel harus mendengarkan Tuhan kalau hidup mereka ingin terpimpin. Maka Israel diberkati dengan ketentraman selama 40 tahun lagi pada masa pemerintahan Gideon. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa kita pelajari, kita ambil pelajaran dari cerita tentang Gideon ini? Yang pertama ialah penting bagi setiap orang untuk selalu berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan menunjukkan hubungan seorang umat Tuhan, seorang anak Tuhan dengan Tuhannya. Sebagaimana seorang suami hubungannya baik dengan istrinya kalau komunikasinya baik. Orang tua kalau lancar komunikasinya dan baik dengan anaknya, maka komunikasinya baik. Kalau suami dan istri mulai setengah hari tidak ngomong, nanti satu hari tidak ngomong, masalah itu. Orang percaya juga kalau tidak belajar untuk berseru kepada Tuhan secara teratur, maka hubungannya juga tidak baik dengan Tuhan. Oleh karena itu penting berseru kepada Tuhan sebagai bagian membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak mungkin kita menjadi anak Tuhan tetapi kita selalu alpa, jarang berseru kepada Tuhan. Lalu kemudian kita merasa Tuhan jauh. Padahal Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Kitalah yang menjauh dari Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Mengajarkan kita tentang itu. Lagu-lagu yang kita nyanyikan juga mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa. Tergantung mau tidak kita berseru kepada Tuhan.
Berseru kepada Tuhan adalah bagian tonggak yang kemudian mendasari kehidupan rohani kita. Lalu yang kedua, setelah kita mau berseru kepada Tuhan, itu artinya kita memanggil Tuhan supaya Tuhan juga mau memberikan Roh Kudus-Nya membaharui hidup kita. Sehingga kita terbuka untuk diintervensi oleh Tuhan, untuk dibimbing, untuk dituntun oleh Dia. Seruan kita membuat Tuhan mau berkarya dalam hidup kita. Ini catatan kedua bagi kita. Berani katakan saya ini anaknya Tuhan Yesus. Tetapi tidak mau dipimpin Tuhan Yesus. Bukan anak Yesus. Bukan anak Allah. Keberanian berseru adalah keberanian mengakui. Keberanian mengakui adalah juga keberanian untuk mengikuti. Mengikut Tuhan, membiarkan Tuhan juga turut mengatur kehidupan kita. Yang ketiga, buang dan jauhilah perilaku yang dibenci Tuhan. Kalau ada yang jahat, seperti dalam cerita Gideon, kejahatan, penyembahan kepada Baal, membuat mereka dalam keadaan sengsara. Dalam hidup kita juga hal yang sama akan terjadi. Jikalau kita tidak membuang kejahatan dan menjauhi perilaku yang tidak benar bagi Tuhan, maka percuma kita memohon kepada Tuhan, kita meminta Tuhan berkarya dan memakai kita. Oleh karena itu, kebangunan rohani seseorang bukan hanya dimulai dari berseru, bukan hanya dimulai dari mengundang Tuhan, tetapi juga bertitik tolak dari apa yang kita sebut dengan pertobatan. Menanggalkan pakaian yang lama, menanggalkan perbuatan yang tidak baik, mengenakan pakaian yang baru, mengenakan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Maka pada titik ini, ketiga hal yang saya sebutkan tadi adalah proses kebangunan rohani seorang anak Tuhan. Ini menjadi penting karena istri tidak bisa menyukakan suami, suami tidak bisa menyukakan istri, orang tua tidak bisa menyukakan anaknya, anaknya tidak bisa menyukakan orang tuanya. Kalau perbuatan yang dilakukan adalah yang dibenci oleh istri, dibenci oleh suami, dibenci oleh anak, dibenci oleh orang tua, tidak bisa. Harus yang menyenangkan, yang dianggap tidak salah oleh pasangan, oleh anak, oleh orang tua. Kita belajar menyenangkan orang, kita belajar menyenangkan pasangan. Mengapa kita tidak belajar terus menyenangkan Tuhan? Karena dengan menyenangkan Tuhan, salah satu caranya adalah menjauhi apa yang jahat. Itu hal yang ketiga. Lalu yang keempat ialah kalau kita sudah mampu membangun kerohanian kita dengan baik, maka langkah selanjutnya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan dengan
memakai pakaian yang baru. Hidup dalam anugerah Tuhan sesuai kelakuan kita dengan apa yang diharapkan Tuhan yang difirmankannya kepada kita. Menjadi catatan di sini, seorang yang lemah seperti Gideon, ketika dia mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kelemahannya tidak kelihatan. Karena dia tidak sendiri, ada Tuhan berjalan bersama dengan dia. Maka dia menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu mungkin memikirkan segala kelemahan, kekurangan diri. Tapi Tuhan sudah mau menerima kita apa adanya ketika kita mau menjauhkan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dia pun mau berjalan bersama-sama dengan kita dalam kelemahan, dalam kekurangan kita, agar kita menjadi kuat, agar kita dicukupkan olehnya. Oleh sebab itu, firman mengatakan, Allah itu, Yesus itu bagi kita adalah Immanuel. Allah yang bersama-sama dengan kita. Kecuali kita tidak mau bersama-sama dengan Allah melangkah. Kita masih mau melangkah dalam langkah kita sendiri. Lalu ketika kita mau melangkah dengan Tuhan, kita akan dipakai Tuhan dengan heran. Sebagaimana Gideon dalam segala kelemahan dan jumlah yang sedikit yang dia pimpin itu. Dalam cerita ini juga kita akan melihat bersama-sama. Ada contoh dalam Alkitab yang memberi ketegasan kepada kita. Satu pengorbanan anak domba Allah. Satu saja dapat menyelamatkan dunia. Yesus dengan penyertaan Allah, dia hadir di tengah orang-orang untuk memberitakan kebenaran, mengajar, walaupun dia dibenci, walaupun dia disiksa, walaupun dia dihukum. Tetapi ketika Allah bersama-sama dengan dia, maka yang dikerjakannya tidak pernah sia-sia. Ketika 12 murid mau berjalan bersama-sama dengan Yesus, maka yang dilakukan oleh 12 murid dalam keterbatasan mereka, ada yang takut, ada yang banyak kekurangannya, macam-macam. Tapi dipakai oleh Allah dengan sangat luar biasa. Kecuali satu pengkhianat, yakni Yudas. Karena dia berjalan di rencananya sendiri, tidak berjalan bersama dengan Tuhan, maka dia celaka. Tetapi yang 11 ini diberkati oleh Tuhan. Nanti Paulus juga datang untuk memberitakan firman. Dia sendiri walaupun banyak sengsara yang dia alami, hasilnya adalah kita yang ada saat ini. Hasil pemberitaan itu adalah kita semua. Yang kecil, yang sedikit selalu memberikan dampak yang berarti jikalau Tuhan ikut berkarya di dalamnya. Tidak ada yang sia-sia kalau dilakukan bersama dengan Tuhan. Karena yang dilakukan bersama dengan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan sekarang, kita melihat contoh Gideon. Kita melihat contoh perjalanan Yesus, perjalanan murid, perjalanan para rasul. Mereka telah menaruhkan
percaya mereka kepada Tuhan, walaupun sebelumnya mereka tidak percaya, walaupun sebelumnya mereka ragu-ragu. Tapi ketika mereka percaya, mereka berdampak besar. Percayakah Bapak Ibu Saudara-saudara atas penyertaan Tuhan? Jangan pernah kehilangan iman. Walaupun kita lemah, walaupun kita punya keterbatasan, walaupun kita sedikit. Ragi yang sedikit dapat mengamirkan adonan. Biji sesawi yang kecil dapat menumbuhkan tanaman yang besar dan berarti. Bapak Ibu yang adalah milik Tuhan dan percaya kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan, akan menumbuhkan berkat bagi yang lain. Bapak Ibu dan saya akan berdampak kalau kita senantiasa percaya kepada Tuhan. Jangan berfokus pada kelemahan dan pada sedikit jumlah kita. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan adalah kekuatan lebih dari cukup untuk kita membuat dampak. Seminggu sekali Bapak Ibu melakukan pelayanan diakonia, bagi-bagi makanan di luar sana. Kirim intel yang nanya-nanya dengan orang itu. Apa dampaknya? Bermanfaat tidak? Pasti akan dijawab berdampak. Pasti akan dijawab sangat membantu. Pasti akan dijawab sangat menyenangkan. Bapak Ibu tidak menjadi pendeta, Bapak Ibu tidak menjadi penginjil, evangelis, Bapak Ibu tidak seperti Yesus, tidak seperti murid, tidak seperti rasul. Tetapi sedikit demi sedikit berkat yang Bapak Ibu berikan kepada gereja dapat menunaikan tugas kerasulan gereja dan kita sebagai orang Kristen. Tidak bisa pergi seperti kata Tuhan Yesus. Setidaknya yang pergi adalah bantuan kita. Yang pergi adalah sedikit finansial yang kita bagikan untuk pelayanan. Sehingga semuanya memberi dampak yang berarti. Siapkah saudara untuk diutus Tuhan? Terlepas saudara lemah, terlepas saudara sedikit. Yang kecil berdampak. Yang kecil berdampak itu adalah kita semua. Jangan tutup pelita saudara di bawah gantang supaya tidak berdampak. Bukalah tutup pelita itu agar sinar saudara menyinari banyak tempat supaya orang tidak tersandung. Bukalah diri Bapak, Ibu, Saudara supaya berdampak. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya kita bergereja ada hasilnya, ada dampaknya. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur di tengah realita hidup kami yang sedikit di antara yang mayoritas. Kami masih memiliki Tuhan kami dalam Kristus yang senantiasa menganugerahkan kami jaminan penyertaan. Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Karena itu ya Tuhan,
Biarlah Engkau berkarya, bangunkan rohani kami, buat kami berdampak, buat kami menjadi kuat bersama-sama dengan Tuhan. Jadikan kami semua berkat Tuhan di mana kami berada. Jadikan gereja ini juga saluran untuk berkat Tuhan dan ketentraman di lingkungan sekitar. Dalam Kristus kami ingin menyerahkan diri kami untuk diutus bagi Tuhan. Amin.